yang masih belajar berpuasa begitu Ustazah, bagaimana? Iya. Apakah puasanya boleh setengah hari kah? Begitu Ustazah. Oh, iya. Oh, iya. Kalau begitu saya kalau biasanya orang nanyain PJJ itu biasanya yang masalah itu dijejet biasanya. Nah, dijejetnya gitu. Ini kaitannya dengan Ramadan. Anak usia dini tetap kan harus dikenalkan. Kalau usia dini itu targetnya bukan mengamalkan, tapi bagaimana menstimulus pemikiran. Kan akalnya anak usia dini ini belum sempurna ya, Tevika ya. Belum sempurna. Belum aktif, belum begitu aktif. Eh, belum begitu bisa apa yang kita ajarkan itu kemudian diamalkan. Ya, kita udah kasih tahu kalau makan sahur itu barokah misalkan ya. Itu pas dibangunin belum tentu bisa bangun. Nah, tapi kan yang terpenting dari itu tuh bukan pelaksanaan makan sahurnya kalau anak usia dini itu. Kalau itu ada hasilnya itu bonus biasanya. Tapi di pendidikan kitanya itu loh, mensonding, memberikan informasi, menanamkan akidah kan begitu kan. Terus menyebutkan keistimewaan-keistimewaan Ramadan. Nah, itu nanti dia terstimulus dengan itu. Anak usia dini ini meskipun akalnya belum begitu aktif, artinya mengikat informasi dengan amal itu masih lemah, gitu ya, masih lemah. Meskipun begitu, tapi dia mudah terstimulus sebenarnya, mudah terstimulasi dengan ketauladanan pun dia mudah, kayak gitu ya. Saya kan lihat orang tuanya sholat, dia ikut sholat gitu ya. Apakah dia itu paham sholat? Belum. Anak 3 tahun misalkan ya, lihat ayahnya sholat, dia ikut sholat gitu kan. Nah, apakah kita sebut, oh anakku tuh udah pinter sholat sekarang? Enggak juga. Karena itu bukan dengan pemahaman, tapi justru karena stimulasi ya, stimulus gitu. Dia hanya mengingat-ingat apa ya, penginderaan, bukan karena pemikiran. Yaitu dia coba mengingat-ingat apa yang dia indra. Nah, akhirnya dia tiru begitu. Nah, makanya kan di usia-usia nanti ada apa ya, ada off-nya juga tuh, begitu ya. 5 tahun, 6 tahun udah nggak mau sholat gitu ya. Maunya maunya bermain gitu dan sebagainya. Nah, itu perlu dipahami memang pendidikan anak berbasis usia ya di dalam Islam itu seperti apa yang kita menamakannya pramumayyiz ya. Kalau untuk anak usia dini ya, ada pramumayyiz. Kalau setelah itu mumayyiz ya, kemudian sampai balik ya, sampai balik kemudian adalah balik. Nah, jadi mengenalkan. Di usia dini itu targetnya pertama itu adalah membuatkan pondasi targetnya. Kayak kita bikin rumah loh, Teh Dika. Kalau kita ingin membangun rumah kan, pertama kali yang dibangun apa? Pasti pondasi kan? Nah, maka begitu juga membangun kepribadian Islam anak. Pertama kali yang harus dibangun itu adalah pondasi. Pondasi itu dibangun di usia balik apa usia dini? Di usia dini. Namanya juga bangun pondasi di usia dini. Kalau kita dulu kan akidah itu di kuliah gitu ya. Kalau ini enggak. Emang pondasi itu di usia dini. Ya, tentu ini dibuat kreativitas ibu ya di dalam memberikan pembangunan membangunkan pondasi. Pondasi akidah Islam itu mengenalkan rukun iman ya, yang 6. Mulai dari menghafalkan rukun iman sampai kita mencoba untuk menstimulus berpikir dia tentang iman kepada Allah sebagai Al-Khaliq Al-Mudabbir. Itu enggak sulit sebenarnya. Enggak perlu buku yang mahal-mahal juga untuk memahamkan Allah Al-Khaliq Al-Mudabbir. Hidangan yang depan mata pun itu bisa kita jadikan pembelajaran mengenalkan bahwa Allah Al-Khaliq Al-Mudabbir kan gitu ya. Mengenalkan kurma misalkan bahwa ini yang menciptakan Allah, yang ngatur Allah, itu tuh paling gampang sebenarnya. Asal kita mau ngomong aja gitu ya. Asal kita mau mensonding aja gitu ya, menyuarakan itu kepada anak, menstimulus itu. Nah, itu pertama, itu membangun pondasi akidah Islam. Jadi tuntas rukun iman itu di usia 7 tahun itu selesai ya. Kemudian yang kedua itu stimulus tadi ya, stimulus akal dan stimulasi naluriah ya, ghariza. Kemudian yang ketiga itu adalah eh, ini ya, di samping ya itu mengaktifkan akal. Mengaktifkan akal. Jangan sampai
udah 7 tahun akalnya belum aktif gitu, jangan sampai begitu, jangan sampai begitu. Jadi memang harus diaktifkan di usia dini itu. Insya Allah kemudahan kita ketika kita, sukses stimulasi di usia pramumayyiz itu, insya Allah di usia mumayiznya kita lebih mudah ya untuk memahamkan, ya memahamkan anak tentang berbagai hal. Ya itulah target kita juga di Ramadan untuk usia usia dini. Ya, menstimulus makan sahur, menstimulus orang berpuasa. Oh ternyata nggak sanggup sampai, habis ya nggak apa-apa. Jam 10, dia bisa menahan lapar, eee, kalau misalkan, "Ini lapar," tapi kita lihat dia masih ini gitu ya, kita tawarin, ada stimulus lagi, "Dek, kalau tetap berpuasa, kita bisa masuk, ke pintu Rayyan, surganya," misalnya gitu ya. Terus padahal dia nggak lapar sebenarnya, cuma ada es krim di kulkas misalkan ya, pengen ya. Ya, kita stimulus lagi misalkan, "Adek mau masuk surga di pintu Royan atau mau es krim?" Itu kan stimulus ya, gitu ya, surga pintu Royan tuh begini 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 gitu kan ya. Surga itu, sesuatu yang, bisa ya, apapun bisa kita dapatkan nanti insyaallah di surga, balasan bagi orang yang berpuasa kan gitu kan, seperti itu kan. Itu kan sounding akidah, Bu. Tapi kenyataannya misalkan, "Enggak, mau es krim aja," ya nggak apa-apa kasih aja. Kasih aja ini yang penting itu kita sudah beri banyak informasi, ya insya Allah nanti diserap oleh dia ketika akalnya Allah beri sempurna ya. Insya Allah dia sedang menyimpan saja, belum bisa mengikat itu dengan baik gitu ya. Begitu dia sudah menyimpan maklumat sabiqah itu, akalnya disempurnakan oleh Allah, itu maklumat nanti keluar semua kok itu. Ya keluar kemudian mengikat dengan amal. Tinggal kita kan tinggal, "Nih ini loh," gitu ya, "ini inilah maksudnya," gitu ya, akhirnya diamalkan begitu.